Bab 357, 3 Pilar Batu. 7 Lingkaran Suci. Cara berlatih teknik ini adalah mengubah kekuatan ilahi menjadi helai-helai benang. Lalu benang-benang itu disilangkan secara teratur layaknya menenun kain, kemudian dikompresi lagi secara teratur. Terus disilangkan, dikompresi sampai batas. Dengan begitu, perisai lingkaran suci yang terbentuk akan sangat tangguh. Bahkan, sampai tingkat tertentu masih bisa memantulkan serangan balik. Berlatih dengan sungguh-sungguh. Waktu terus berlalu. Tingkat kesulitan teknik ini sangat tinggi. Sampai lewat setengah bulan kemudian, Mu Bei baru nyaris bisa menguasainya. Saat niatnya sedikit bergerak, di luar tubuhnya satu persatu perisai cahaya melingkar keemasan bermunculan. Dalam sekejap langsung terkumpul 7 lapis. 7 lapis perisai cahaya keemasan itu, dari luar ke dalam warnanya makin lama makin pekat. Kekuatan bertahannya pun ikut makin mengerikan. Mu Bei menggerakkan niatnya. Pedang benih dewa melayang keluar dari Lun Hai, lalu menusuk lurus ke arah tubuhnya sendiri dengan kekuatan penuh. Saat berikutnya, pedang benih dewa menghantam 7 lingkaran suci. Krek, lapis pertama perisai lingkaran suci langsung hancur. Pedang benih dewa terus menusuk turun. Kemudian, lapis kedua, ketiga, dan keempat perisai lingkaran suci menyusul pecah. Lapis kelima muncul retakan. Sampai di situ, pedang benih dewa sudah sepenuhnya terhenti. Mata Mu Bei sedikit berbinar, tidak buruk. Dengan kultivasinya sekarang, satu tebasan penuh pedang benih dewa mutlak bisa membunuh ahli alam bintang tingkat 7. Dengan kata lain, daya bunuh pedang benih dewa setidaknya sebanding dengan serangan penuh ahli alam bintang puncak tingkat 7. Namun 7 lingkaran suci yang ia panggil sekarang justru sepenuhnya mampu menahannya. Hanya 4 lapis luar perisai yang pecah. Ditambah lagi, makin ke dalam perisai lingkaran itu makin kuat. Menurut perhitungannya, dengan 7 lingkaran suci yang ia panggil sekarang, bahkan alam bintang tingkat 9 pun belum tentu bisa menembusnya. Sungguh menakjubkan. Tentu, ini juga sangat berkaitan dengan kekuatan dasarnya sendiri. Meski kultivasinya baru alam bintang tingkat 4, pondasinya luar biasa menentang langit. Kualitas kekuatan ilahinya sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator selevel. Dipadukan dengan kehebatan 7 lingkaran suci, kemampuan bertahan pun ikut melonjak. Boom! Mendadak, getaran hebat muncul. Ruang pedang ini berguncang hebat. Dari kejauhan, terdengar jeritan ngeri yang penuh ketakutan. Mu Bei mengerutkan kening. Detik berikutnya, gelombang kegelapan melanda dari luar ruang pedang. Sebagian gelombang itu menerobos masuk. Dalam sekejap, hawa dingin yang menusuk tulang memenuhi setiap jengkal ruang pedang ini. Mata Mu Bei langsung menyempit. Badai ion. Di luar sana meledak badai ion, yang dari celah-celah istana yang rusak menerobos masuk ke dalam. Getaran barusan dan jeritan para kultivator, jelas semua disebabkan oleh badai ion yang menerobos masuk ini. Saat ini, badai ion sudah menutup pintu ruang pedang. Badai ion terus mengalir masuk, Mu Bei pun tegas memunculkan 7 lingkaran suci. Badai ion seperti arus kehancuran menenggelamkannya, namun sepenuhnya tertahan oleh 7 lingkaran suci. Berhasil menahan. Di mata Mu Bei muncul kilatan tajam. Memang kuat. Di saat yang sama, ia juga bersyukur. Ternyata 7 lingkaran suci ini didapat tepat waktu. Kalau tidak, saat badai ion menerjang kali ini, pasti sangat merepotkan. La terdiam sejenak, lalu melebarkan jangkauan kesadarannya. Ia mendapati badai ion kali ini sedikit lebih kuat daripada yang ia temui di bagian depan jalan kuno dulu. Partikel sumber bintang yang terkandung di dalamnya juga lebih pekat. Hal ini kembali membuat matanya berkilat. Inilah yang disebut sumber dava kultivasi. Tanpa banyak pikir, ia mengaktifkan teknik satu pedang tak tertandingi.
Dengan perlindungan 7 lingkaran suci, ia mulai menyerap partikel sumber bintang dalam badai ion itu untuk berlatih. Gila-gilaan berlatih. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tak lama, setengah bulan penuh kembali berlalu. Badai ion ini akhirnya bubar. Kultivasi Mubei pun melonjak dari alam bintang tingkat 4 ke alam bintang tingkat 6. Kekuatan meningkat pesat. Ia mengangguk puas. Lalu mengeluarkan beberapa obat spiritual tingkat tinggi untuk menstabilkan dan menempa kondisi kultivasinya saat ini. Setelah itu melangkah menuju bagian lain dari istana. Tak lama, ia melihat banyak mayat yang sudah compang camping. Jumlahnya sangat banyak. Baru mati belum lama. Jelas, orang-orang ini semuanya tewas di sini akibat badai ion. Ia terus berjalan. Waktu pun cepat berlalu, lebih dari 2 jam terlewati. Ruang di depan perlahan menjadi semakin luas dan lapang. Lah tiba di sebuah aula dalam yang ukurannya sangat besar. Di bagian depan aula, berdiri 3 pilar batu yang berjajar sejajar. Setiap pilar batu penuh dengan ukiran aksara kuno yang rapat-rapat. Ratusan kultivator berkumpul di sini. Mereka selamat dari badai ion Fang menerobos masuk ke dalam melotot. Saat ini semua melotot menatap 3 pilar batu itu. Aksara kuno itu masing-masing memuat esensi mendalam tentang jalan pedang, jalan tombak, dan jalan golok. Bagi banyak kultivator, ini adalah harta karun yang tak ternilai. Tatapan Mubei jatuh pada pilar yang berkaitan dengan jalan pedang. Aksara di pilar itu juga mengandung inten pedang. Bahkan inten pedangnya jauh lebih mengerikan daripada yang ada di ruang pedang sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah cambuk panjang merah menyala yang diselimuti api mencambuk ke arahnya. Mubei memiringkan tubuh. Cambuk api itu menghantam lantai, meninggalkan bekas hangus yang panjang. Seorang gadis bergaun ungu berjalan mendekat. Tadi aku dengar beberapa kultivator ngobrol. Katanya kau yang membunuh bocah pelayan di sisi kakak Teng Dan. Mubei menoleh memandang gadis bergaun ungu itu. Kultivasinya alam bintang tingkat 7, jiwa dan auranya sama sekali tidak biasa. Ada aura kebangsawanan yang menyelimuti tubuhnya. Di belakangnya berdiri 2 pelayan tua alam bintang tingkat 8. Jelas, ia berasal dari suatu kekuatan besar. Di saat yang sama, Mubei juga memperhatikan seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu berdiri paling dekat dengan 3 pilar batu. Dengan dirinya sebagai pusat, dalam radius sekitar 2 zang tak ada seorang pun yang berani mendekat. Semua menjaga jarak darinya. Teng Dan. Pada saat ini, seiring gadis gaun ungu itu bersuara dan melangkah maju, para kultivator di sekitar serentak menoleh ke arah Mubei. Banyak yang menunjukkan ekspresi terkejut. Mubei membunuh bocah pelayan Teng Dan. Berani sekali. Itu kan bocah pelayan Teng Dan. Raut Mubei tetap tenang, menatap gadis gaun ungu yang mendekat. Sang Yin, kamu bukan lawannya. Kembali. Sebuah suara terdengar. Teng Dan yang berbicara, namun pandangannya tetap tertuju pada 3 pilar batu itu. Punggungnya menghadap ke arah Mubei, nanti aku sendiri yang turun tangan untuk menghabisinya. Sang Yin menoleh memandang Teng Dan, matanya penuh rasa kagum. Kakak Teng tenang saja dan fokus memahami. Aku ini juga tidak lemah. Pasti akan menangkap hidup-hidup si bajingan kecil ini dan menyerahkannya pada kakak Teng untuk diurus. Dia berani membunuh pelayan kakak Teng, berarti dia mencari gara-gara denganku. Sama saja mencari masalah dengan klan Sang. Usai bicara, ia kembali menatap Mubei. Wajahnya sedingin angsa putih, pelayan kakak Teng saja berani kau bunuh. Buta mata, ya. Ia menggenggam cambuk di tangan kanan, lalu mencambukkan cambuknya dengan keras ke arah Mubei. Cambuk panjang itu diselimuti api menyala-nyala, kekuatannya mengerikan. Sekejap saja sudah tiba di depan. Mubei mengangkat tangan, dan begitu saja menjulurkan tangan menangkap cambuk itu. Api di cambuk yang tadinya menyala hebat,
langsung padam begitu dipegang olehnya. Tatapan Sang Yin kian dingin, masih berani melawan. Benar-benar tidak tahu diri. Mu Bel menggenggam cambuk itu dan menarik keras. Tubuh Sang Yin seketika terseret terbang ke arahnya. Segera setelah itu, sebuah tamparan mendarat di pipi Sang Yin. Plak! Diiringi suara tamparan yang nyaring, Sang Yin terpelanting jatuh ke tanah. Ia melompat bangkit. Wajahnya langsung berubah bengis. Di depan Teng Dan, pria yang ia kagumi, ia justru ditampar oleh Mu Bei. Penghinaan. Penghinaan yang luar biasa. Cambuk di tangannya bergetar, kekuatan bintang dalam tubuhnya bergolak. Ia kembali mencambuk dengan sekuat tenaga ke arah Mu Bei. Namun baru saja bergerak, sebuah tamparan lain sudah mendarat di wajahnya. Mu Bei kembali menamparnya hingga terlempar ke tanah. Bersamaan dengan itu, sebuah kaki menginjak wajahnya. Sang Yin berusaha meronta, tetapi kaki Mu Bei yang menginjak wajahnya seolah sebuah bintang berat. Meski mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tak bisa melepaskan diri. Kurang ajar. Lepaskan nona muda klan kami. Dua pelavan tua Fang mengikuti Sang Yin murka. Mereka menerjang ke arah Mu Bei bagaikan dua ekor naga yang mengamuk. Dalam sekejap sudah tiba di hadapannya. Satu di kiri, satu di kanan. Satu melancarkan pukulan, satu lagi menghantam dengan telapak, keduanya serentak menyerang Mu Bei. Bersambung. Bab 358, kamu belum pantas. Mu Bei tetap tenang dan santai. Kedua tangannya serentak menghantam ke depan, tinjunya beradu dengan kepalan dan telapak dua pelayan tua itu. Boom, boom. Dua suara gedebuk berat terdengar. Dua pelayan tua itu sekaligus terpental menyamping. Ini. Di sekitar, para kultivator yang menonton serentak menunjukkan ekspresi terkejut. Dua pelayan tua itu jelas-jelas adalah eksistensi ranah bintang tahap 8, tapi malah langsung dipukul terbang oleh Mu Bei dalam sekejap. Sehebat itu. Duar, duar. Daya ilahi mengguncang. Dua pelayan tua itu kembali menerjang. Kekuatan sumber bintang mengalir deras, mendorong daya ilahi mereka sampai ke puncak. Pelayan tua di kiri membentak lantang, "Sampah, lepaskan nona muda klanku." Sekarang juga, klan Sang kami berada di peringkat ketiga domain bintang Taixuan, berani bertindak seperti ini, kamu benar-benar cari mati. Mu Bei memandang orang itu. Tianyi Hunji. Kesadaran ilahi berubah menjadi bilah tak kasat mata. Dalam sekejap, menebas langsung ke jiwa ilahi lawan. Ah! Orang itu langsung menjerit bagai disayat, jatuh tersungkur dengan langkah limbung, tubuhnya kejang hebat. Mu Bei menghela napas, jelas-jelas kalian duluan yang ingin bunuh aku. Begitu aku sedikit melawan, langsung keluar kalimat, berani bertindak begitu, kamu ingin mati. Kalian para bajingan ini, isi otaknya apa, tinja semua. Kenapa cara berpikir kalian aneh begini? Menurut kalian, aku harus diam berdiri manis, nunggu digebuk sampai mati begitu saja. Padahal, ia sangat paham, para bajingan ini bukannya benar-benar bodoh. Hanya saja, mereka sudah terbiasa bertindak sewenang-wenang. Segalanya berpusat pada diri sendiri. Mereka menganggap semua orang harus mengalah pada mereka. Bahkan ketika mereka ingin membunuh orang, mereka juga merasa orang yang mau dibunuh tidak boleh melawan. Begitu ada perlawanan, seakan harga diri mereka yang rapuh itu tersentil. Rasanya tak tertahankan. Meski ia sudah sangat paham soal ini, ia tetap memilih mengucapkan kata-kata pedas barusan. Tak ada alasan lain. Melawan dengan cara begini, hatinya terasa lebih lega. Para kultivator di sekitar saling pandang. Meskipun merasa Mu Bei benar-benar berani mati, mereka justru sangat sepakat dengan ucapannya. Pelayan tua di kiri bangkit lagi. Wajahnya hitam kelam. Pelayan tua di kanan pun tampak sangat jelek wajahnya. Ucapan Mu Rei barusan benar-benar terlalu menusuk telinga.
Lepaskan aku. Lepaskan. Sang Yin menjerit serak. Di depan Teng Dan, pria yang ia kagumi, wajahnya diinjak Mu Bei seperti ini. Dia hampir gila. Ia meronta makin liar. Tapi sama sekali tak berguna. Tak bisa lepas. Swoosh. Swoosh. Dua pelayan tua itu kembali menerjang ke depan Mu Bei. Daya ilahi ranah bintang tahap 8 menutupi tubuh Mu Bei. Dua telapak tangan mereka serempak menebas ke arah ubun-ubun Mu Bei. Dua bayangan telapak besar terbentuk, auman auranya menekan ganas. Mati. Pelayan tua di kiri meraung bengis. Mu Bei berdiri tenang bagai gunung. Begitu keduanya mendekat, fenomena inten pedang tiba-tiba meledak. Sebuah pemandangan sungai darah dan tumpukan mayat terhampar di udara. Di bawah fenomena inten pedang itu, dua telapak yang mereka keluarkan langsung hancur lebur. Lalu disapu bersih oleh fenomena inten pedang, digilas begitu saja. Ah! Ah! Dua jeritan melengking pecah. Dalam sekejap, tubuh fisik dua pelayan tua itu remuk. Sekejap kemudian, mereka sudah berubah menjadi dua tumpuk pecahan daging. Para kultivator di sekitar serentak bergidik. Dua kuadran ranah bintang tahan 8, ternyata dibunuh begitu saja. Hanya dalam satu momen. Bersamaan dengan itu, ada juga yang terkejut karena hal lain. Fenomena inten pedang. Dia. Mu Bei ternyata telah menguasai fenomena inten pedang. Fenomena inten pedang. Tahap kedua dari inten pedang. Di sepanjang jalan purba langit berbintang ini pun, hampir tak ada orang yang mampu menembus tahap ini. Saat itu, Teng Dan berbalik. Aku sudah bilang, kamu bukan lawannya. Ia memandang Sang Yin, ekspresinya sangat tenang. Wajah Sang Yin yang diinjak Mu Bei dipenuhi rasa malu. Maaf, kakak Teng Dan, aku mempermalukanmu. Teng Dan menatap Mu Bei, lepaskan dia. Tatapannya datar. Tangan kiri terlipat di belakang, seperti kaisar yang sedang memberi perintah. Seolah seluruh dunia ada di dalam genggamannya. Kamu suruh lepas, terus aku harus lepas. Kamu pikir kamu siapa? Mu Bei menatapnya. Wajah Teng Dan sedikit menggelap. Sang Yin membentak marah, kau sampah rendahan kotor dari lapisan paling bawah, berani-beraninya bicara seperti itu pada kakak Teng Dan. Kali. Mu Bei memanggil keluar pedang Xuan Huang, lalu menebas satu. Puff. Darah muncrat. Kepala Sang Yin terpental ke udara. Perempuan bodoh, situasi sendiri saja tidak bisa lihat. Ucapnya datar. Para kultivator di sekitar serentak bergidik. Sang Yin itu adalah putri kesayangan kepala klan Sang. Mu Bei malah menebasnya dengan satu pedang begitu saja, bahkan kelopak mata pun tak berkedip. Kejam. Benar-benar kejam. Wajah Teng Dan menggelap dingin. Daya ilahi menggelegak keluar dari tubuhnya, kekuatan sumber bintang menggulung liar. Ranah bintang tahap 7. Puncak. Level kultivasinya memang demikian. Namun, aura yang ia pancarkan sama sekali tidak kalah dari kuadran ranah bintang tahap 9. Melangkah selangkah demi selangkah menuju Mu Bei. Setiap satu langkah diayunkan, auranya menguat satu tingkat. Bagai gunung berapi yang mulai meletus. Mu Bei terkekeh pelan, pamer di depanku. Begitu suara jatuh, ia sudah muncul di hadapan Teng Dan. Pedang di tangannya menebas turun. Wajah Teng Dan dingin. Tangan kanannya disatukan membentuk pisau telapak, menusuk mendatar ke depan. Detik berikutnya, telapak pisau dan pedang beradu. Namun, tak ada suara benturan terdengar. Pedang Xuan Huang berubah semu, menembus lewat, langsung menebas menuju kepala Teng Dan. Pupil Teng Dan menyempit. Buru-buru menarik tubuh ke belakang. Sret. Suara lembut terdengar. Pedang Xuan Huang melintas di pipinya, meninggalkan satu goresan darah di wajahnya. Ini, tidak mungkin, kan? Para kultivator di sekitar termangu. Teng Dan itu, monster di daftar bintang.
Di ranah bintang tahap 7 saja sudah mampu membunuh kuadran ranah bintang tahap 9. Sekarang malah terluka oleh Mu Bei. Satu kali beradu, langsung terluka. Pedangnya itu ternyata bisa bebas berganti antara wujud nyata dan semu. Seseorang berseru kaget. Mu Bei menatap Teng Dan, gaya sok hebatmu gagal total, ya. Wajah Teng Dan benar-benar membeku dingin. 5 jari tangan kanannya menggenggam di udara. Sebuah tombak panjang gelap pekat muncul di tangannya. Seketika, auranya melonjak naik. Lalu, ia menghilang di tempat sambil menggenggam tombak gelap itu. Wajah Mu Bei tetap tak berubah. Ia langsung menebas ke depan. Kang! Suara benturan logam yang menusuk telinga meledak. Sosok Teng Dan tampak di hadapannya. Pedang Xuan Huang beradu dengan tombak panjang gelap itu. Detik berikutnya, pedang Xuan Huang langsung menembus, lalu dengan suara puff, menggoreskan luka pedang di dada Teng Dan. Di saat yang sama, tombak gelap Teng Dan juga ikut menebas ke arah Mu Bei. Inten tombak mengamuk keluar, membungkus tombak gelap itu. Dalam sekejap, ujung tombak sudah tiba di depan kening Mu Bei. Sepanjang lintasan tombak, ruang kosong di sekitarnya runtuh hancur. Tekanan tombak menggetarkan jiwa. Mu Bei mengaktifkan 7 lapis cincin suci. Tombak Teng Dan mengguncang turun. Krek, 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 krek. Suara retakan beruntun terdengar. 7 lapis cincin suci hancur 4 lapis dalam sekejap. Setelah itu, tombak gelap itu tak mampu terus menebas turun, tertahan di tempat. Wajah Teng Dan kembali menggelap. Mu Bei mengangkat tangan. Pedang Fen Huang berputar keluar, lalu melesat ke atas bagai kilat. Teng Dan cepat-cepat mundur ke belakang. Tatapan Mu Bei sedikit berubah. Ia menyeret Teng Dan masuk ke dalam ilusi nyata. Di belakang tubuh Teng Dan, sebuah lubang hitam langit berbintang muncul. Teng Dan spontan membalikkan tubuh, menebas satu tebasan tombak ke belakang. Namun, detik berikutnya, matanya menegang, ilusi. Lah menggenggam tombak gelap, inten tombak menyapu menggila ke segala arah. Krek, ilusi itu hancur seperti kaca. Ia kembali ke dunia nyata. Dan tepat di saat ia kembali ke kenyataan, pedang Fen Huang sudah berada di depan dadanya. Ia sama sekali tak sempat mengelak. Puff! Darah muncrat. Pedang Fen Huang langsung menembus dadanya. Sisa daya pedang menyeret tubuhnya meluncur mundur, kedua kakinya menyeret tanah, terseret lebih dari 9 zang jauhnya. Mu Bei menatapnya, jangan sengaja tekah realemmu. Di hadapanku, kamu belum pantas. Bersambung.